salibnya kita hidup, karena salibnya kita boleh menang atas dosa, karena dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Roma 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan, atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami ingin mengakui segala dosa-dosa kami dan segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan, yang kami lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam tutur kata kami, baik dalam pikiran kami, baik juga dalam perilaku kami terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami manusia ya Tuhan. Kami sering menyembunyikan segala pelanggaran kami di hadapan manusia dan juga di hadapan-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami ingin memohon ampun kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau layakkan kami untuk beribadah pada hari ini ya Bapa, untuk bersyukur kepada-Mu, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau tenangkan hati kami, biarlah kami dapat beribadah dengan baik dan penuh sukacita di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Sebagai orang yang sudah bebas dari dosa, kita menyatakan Yesus jalan kebenaran. Saya undang Bapak Ibu untuk mengangkat sama-sama.
dan tempat kami persilakan. Shalom. Ya, jadi pada hari ini kami YCC akan memberikan kesaksian pujian. Biarlah melewati kesaksian pujian ini, kami berharap saudara-saudara sekalian dan teman-teman sekalian boleh kami mengingatkan kalau apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini, biarlah kita semua boleh tetap setia melayani dan mengasihi Kristus sampai dengan kelak kita mendapatkan mahkota hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kesaksian yang luar biasa
biarlah kita selalu siap melayani apapun keadaannya dan dimanapun kita berada. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berkatakan bersama-sama, kalau ku hidup hanya bagimu Tuhan. Yesus aku berharap
persoalan, mungkin itu kesulitan, dan apapun Tuhan, kami percaya kasih, anugerah, pemeliharaan tetap kami nikmati di dalam kehidupan kami, karena kami menyadari Engkau Allah yang selalu mengasihi kami tanpa memperhitungkan siapa kami. Engkau selalu mencintai kami sekalipun kadang kami melupakan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, bagaimana kami taat melakukan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami, karena kami menjadi pendengar yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dalam minggu ini kita merayakan apa? Masih ingat? Ada yang pakai baju merah, ada yang putih. Apa? Merayakan apa dalam minggu ini? Kongsi pacai gitu ya. Coba berikan sebelah kiri sebelah kanan, katakan kongsi pacai. Terus bilang nanti, terus kasih tahu sebelah kiri sebelah kanan, nanti amplopnya, nanti amplopnya ya. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini tema kita adalah bagaimana kita mengalami ketaatan, obedience, yaitu obey God's voice. Artinya apa? Bagaimana kita patuh terhadap firman dan suara Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan, saudara membacakannya di dalam hati masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selama bulan Januari kita pasti sudah mengerti apa itu iman, ya. Kita memahami apa langkah-langkah dan terus kemudian bagaimana kita mendefinisikan iman di dalam kehidupan kita, saudara. Maka hari ini kita belajar tentang sebuah tema besar di dalam bulan Februari, bagaimana kita, saudara, menjadi orang Kristen yang taat, memiliki ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara, mungkin kita sering mendengar pentingnya sebuah ketaatan, baik itu melalui khotbah, mungkin cerita-cerita sekolah minggu waktu kita sekolah minggu, maupun kita pernah mendengar tentang apa khotbah dari YouTube dan lain sebagainya tentang apa, tentang ketaatan. Bahkan saudara, saya berkata juga bahwa kita mungkin tertarik dan mengidolakan orang-orang yang taat, tokoh-tokoh Alkitab yang taat di dalam Alkitab, saudara. Mungkin Bapak Ibu salut dengan seperti seorang tokoh Alkitab yang hebat, yaitu Ayub. Ayub adalah seorang yang taat, ya gitu ya. Ketaatannya tidak ada yang bisa menandingi ketaatan Ayub. Atau kita juga mungkin kepingin seperti Nuh. Nuh itu firman Tuhan berkata bergaul karib dengan Tuhan. Atau kita ingin seperti Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan saudara, mungkin ada di antara kita yang ingin seperti Habakuk. Habakuk, saudara, tetap semangat meskipun di tengah kelelahan, pengharapannya sudah hilang. Ini menarik sekali. Kita ingin seperti mereka. Tetapi Bapak Ibu, saya mau memberitahukan, keinginan untuk taat seperti apa, saudara, yang kita idolakan, mungkin tokoh-tokoh Alkitab. Saya berkata begini, hanya mendarat
atas keinginan dan angan-angan yang secara realitas sulit untuk kita lakukan. Amin. Aku ingin taat, ya Bapak Ibu Saudara, aku ingin taat. Tetapi saudara, ketaatan dan keinginan itu hanya sebatas angan-angan. Pada realitas kehidupan kita sebenarnya ketaatan itu tidak ada. Sulit untuk kita lakukan. Kok bisa? Oh iya, saya ingat. Saya ingat dulu namanya acara yang dilakukan oleh sinode gereja kita, namanya KSC. Bapak Ibu masih ingat ada yang ikut di sini? Ada yang ikut SC? Oh, ada yang ikut. Di sana saudara ada satu dibangun sebuah situasi. Di situ ada namanya komandan. Ya. Pokoknya setiap kali bertemu siap dan bilang sebelah kiri sebelah kanan siap dan. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, mulai hari ini kamu adalah komandan. Oh itu luar biasa ya. Siap dan, ya. Nah Bapak Ibu coba waktu itu yang tidak ikut, bayangkan saja. Mudah-mudahan nanti akan diadakan lagi tahun depan. Kalau sudah selesai pandemi, diharapkan nanti kepada bapak-bapak ikut dan ibu-ibu juga ikut. Itu acaranya bagus sekali. Bapak Ibu tahu waktu itu ada beberapa jemaat yang ikut. Di acara itu setelah pulang dari sana, saya melihat semangat mereka. Saya berkata begini, semangat yang tidak terbandingkan. Pokoknya kalau ada gereja, doa setiap hari, pasti orangnya datang setiap hari. Amin. Waduh, menarik sekali. Lalu kemudian mereka bersaksi. Waduh, bahkan pada waktu itu, setelah itu KSC yang tadinya merokok, sekarang tidak merokok. Menarik ya. Saya belum tahu. Yang tadinya jarang ke gereja, sekarang aktif di gereja. Wah, menarik sekali. Bahkan yang menariknya apa, saudara? Saya kasih tahu bahwa istri-istri mereka, yang para suaminya, istri-istri mereka yang suaminya ikut bersaksi di komsel, di cafe sel, saudara, mereka berkata, waduh, suamiku sekarang berubah 180 derajat. Bukan hanya 90, tetapi 108. Itu kembali lagi ke begitu. Berarti berubah total. Kalau kembali lagi 360 kan? Berubah total. Waduh. Dia berkata, ada yang bersaksi dulu suami itu suka marah-marah. Setelah itu KSC siap komandan, tidak lagi marah. Waduh, saya bilang luar biasa. Bahkan sudah ada yang bersaksi di depan, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang bersaksi. Mulai dia berkomitmen, mulai hari ini saya berdarah-darah untuk melayani Tuhan. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, mulai hari ini saya berdarah-darah untuk mengikuti Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu tahu, ketika mereka bersaksi, semua jemaat yang mendengar berkata begini, yes, kamu hebat. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, yes, kamu hebat. Haleluya. Wow, Bapak Ibu tahu, saya berkata waktu bersaksi, mereka bersaksi, saya coba bayangkan bahwa sepertinya mereka itu sudah berpegang teguh pada kaki salib Yesus. Wah, mereka tidak melepas salib. Mereka itu berpelukutan, benar-benar kehidupan rohani mereka luar biasa. Wow. Cuman pertanyaannya begini, kira-kira semangat seperti itu berapa lama? Berapa lama? Sebulan? Setahun? 5 tahun? Berapa? Ada yang berkata seminggu. Yang tadinya waduh saya melayani, pokoknya ada yang bersaksi saya melayani Tuhan, saya membaca Alkitab, saya suka berdoa dan sebagainya. Berapa lama? Kayak sebelah kiri sebelah kanan berapa lama? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata semangat itu ada hanya beberapa minggu saja. Yang tadinya mereka semangat, yang tadinya sudah melepas rokok, yang tadinya satu batang satu hari dia lepas, sekarang malah kamu bukan 1 batang 1 hari, tetapi 5 batang 1 hari.
Tapi saya berkata, di gereja kita ini tidak ada, amin. Di gereja ini orang yang baik-baik semua. Waktu mereka bersaksi yang tadinya waduh sabar menghadapi istri yang cerewet. Di sini ada istri yang cerewet? Tidak ada. Enggak ada. Ada. Waduh, yang tadinya sabar, suka senyum ketemu orang, sekalipun dimarahi dia senyum. Berapa lama? 1 tahun? Puji Tuhan kalau 1 tahun. Ternyata beberapa minggu yang tadinya lembut seperti domba, tetapi setelah itu KSC seperti domba. Tapi setelah itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5 minggu mulai lagi seperti serigala. Ini menarik ya. Nah Bapak Ibu tahu, saya waktu itu memperhatikan bahwa inilah gambaran umum kehidupan rohani kita. Inilah gambaran umum kehidupan rohani manusia semua. Coba bayangkan kita gereja, lalu kita mendengar firman Tuhan, lalu kita memang apa? Ketika mendengar firman Tuhan, itu firman Allah sangat cocok dengan kita. Lalu kemudian kita pulang ke rumah, tiba-tiba saudara di atas meja ada duit 1 miliar. Kira-kira kita melihat duit pulang ke gereja, kita diberkati oleh Tuhan, kira-kira respon Bapak Ibu apa? Apa? Nangis? Atau bilang enggak mau? Enggak. Saya percaya Bapak Ibu, hore, betul? Tuhan luar biasa, engkau luar biasa, betul? Itu berapa hari? Kita berdoa bangun pagi, itu berapa hari? Jadi bilang sebelah kiri sebelah kanan, cintamu itu sama Tuhan palsu. Bilang cintamu itu palsu. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku tahu engkau sudah mati bagiku, amin. Engkau sudah disalib karena dosaku. Tetapi saudara, penyaliban Yesus itu kita tidak pernah responi dengan benar. Maka saya berkata, cinta kita itu penuh dengan kepalsuan. Hanya ketika kita diberkati, kita berkata, Tuhan, engkau ada. Tuhan, engkau hebat. Tuhan, engkau luar biasa. Tetapi ketika kita di dalam kesulitan, kira-kira kita masih berkata, Tuhan, engkau hebat. Tuhan, engkau luar biasa. Tuhan, engkau dahsyat. Saya berkata saudara, selama 1 bulan yang lalu kita pelajari dan terakhir kita belajar, iman yang sejati adalah mereka yang tetap setia di tengah ketidaksetiaan. Amin. Iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu bukan iman yang Bapak Ibu datang ke gereja ya udah, bukan. Tetapi iman itu, iman yang hidup itu adalah iman yang sejati. Itu apa? Bagaimana di dalam kehidupan kita hari lepas hari, secara pribadi bersama dengan Tuhan, apakah kita tetap berdiri kokoh sekalipun di luar sana, sekalipun di sekeliling kita ada banyak orang tidak beriman? Apakah kita tetap berdiri dan berkata, Tuhan, aku tetap mengasihi? Nah ini menarik saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan ini, orang-orang Kristen yang luar biasa, dan saya berkata di gereja kita tidak ada, amin. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, bilang bukan kamu yang diceritakan. Kita ini orang-orang yang baik. Bapak Ibu saudara, ketika saya merenungkan bergumul, apa sih yang membuat manusia itu sepertinya gampang berubah? Apa sih yang membuat manusia itu gampang berubah? Bapak Ibu saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, maka saya menemukan yang membuat manusia itu cepat berubah dan gampang berubah dari komitmennya hanya satu, yaitu tidak patuh. Tidak patuh. Bapak Ibu tahu salah satu dosa terbesar manusia adalah mau menang sendiri. Kedua, egois, ingin dimengerti. Keempat, ingin diutamakan. Bapak Ibu tahu ini dosa manusia pertama bukan?
Bapak Ibu kalau nanti baca firman Tuhan dalam Kejadian, ketika manusia ingin diperhatikan, ketika manusia ingin dimengerti, ketika manusia menunjukkan keegoisannya, mementingkan dirinya, dan ketika keinginannya itu tidak tercapai, maka firman Tuhan menjelaskan Kain membunuh siapa? Habil. Karena keinginannya itu tidak tercapai. Kain itu ingin, kalau bisa itu Tuhan memperhatikannya, jangan yang lain. Nah, ini namanya kepatuhan. Kain tidak patuh pada suara Allah. Habil patuh pada suara Allah. Sehingga apa saudara? Kain sulit memahami mana kehendak Allah dan mana keinginan sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, pendekatannya lebih baik lagi kalau kita belajar dengan percakapan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai 27, nanti saya akan ajak baca. Ini sebuah percakapan antara orang Yahudi dan Yesus. Orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias itu? Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Jawabannya ada di dalam Yohanes pasal 10, coba apa? Mari saya coba buka. Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai 27. Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai 27. Ketika saudara orang-orang yang mau bertanya, Tuhan, apakah engkau itu Mesias? Apa jawaban Tuhan? Yesus menjawab mereka. Ya, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam ayat 27 ini ada satu poin penting di sini. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut. Ada Tuhan Yesus membedakan mana domba, mana serigala yang berbulu domba. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa hai orang Yahudi, engkau tidak mendengar aku karena apa? Engkau bukan dombaku, engkau bukan muridku. Lalu dia melanjutkan bahwa domba-dombaku mengenal suara. Secara tidak langsung Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi bahwa karena engkau dombaku, maka engkau tidak patuh kepada perkataanku. Hanya domba lah yang patuh pada firman yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah semua orang Kristen itu domba? Apakah semua jemaat Kristen itu domba? Belum tentu. Ada yang pura-pura domba. Coba lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Domba atau pura-pura domba dia? Hah? Tidak semua orang Kristen itu domba, saudara. Ada yang pura-pura domba. Ada yang juga domba tapi sebenarnya berhati serigala. Coba lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Domba dan hatinya serigala. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga poin penting kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Mazmur pasal 1. Firman Tuhan berkata di sini bahwa Tuhan di dalam pemazmur berkata kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa ada dua jenis orang. Dan ini orang percaya. Dua jenis orang, yang pertama adalah orang fasik dan orang yang. Nah, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa orang benar itu hidupnya patuh menjalankan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti baca dalam Mazmur, pemazmur menjelaskan kepada kita bahwa orang benar itu pertama tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bukan berarti tidak bergaul dengan orang berdosa, tetapi tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa artinya apa? Tidak ikut-ikutan. Oke? Kalau orang berdosa suka mabuk-mabuk, maka orang benar itu yang patuh kepada firman Tuhan ikut mabuk enggak? Tidak ikut-ikut. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, jangan ikut-ikutan. Seringkali kan kita ikut-ikutan. Ya. Terus kemudian
Selain itu berdiri di jalan berdiri di jalan orang berdosa, selain tidak ikut-ikutan, tidak gampang dipengaruhi, tidak mudah dipengaruhi. Maka orang Kristen itu kadang-kadang seperti domba, gampang dipengaruhi. Tapi juga harus jadi seperti ular, tulus seperti merpati. Tidak gampang dipengaruhi. Apalagi ibu-ibu ini gampang sekali dipengaruhi, dan bapak-bapak lebih gampang lagi dipengaruhi. Tahu nggak? Di sana, di daerah sana, wah, pokoknya kalau kamu ke sana, ke gunung itu, setiap hari Jumat malam 3 kali saja, maka apa yang kamu minta pasti engkau dapatkan. Ada yang mau ikut? Kira-kira terpengaruh nggak? Ada yang terpengaruh ya juga ya. Saya mau ikut dong. 3 kali Jumat dapat apa? Capek. Apalagi dapat ini. Lalu kemudian flu, dites Omikron. Karena ini menarik saudara. Jangan diikuti. Orang yang benar itu patuh kepada firman Allah, maka dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak ikut-ikutan, terus tidak dapat digoyahkan. Termasuk dan orang-orang seperti itu hanya ada di dalam gereja kita di Jerigensi. Amin. Tidak dapat digoyahkan. Bapak Ibu coba, yang punya uang 100 juta, suap jemaat kita di Jerigensi, saya kasih 100 juta, jangan gereja 1 tahun. Saya percaya jemaat yang kami Jerigensi menolak uangnya, dia tetap di gereja 1 tahun. Amin. Amin. Bilang sebelah kiri sebelah kanan yang benar. Yang benar. Itu maksudnya. Jangan tidak mudah digoyahkan. Orang yang benar itu, orang yang mendengar suara Tuhan itu tidak gampang digoyahkan. Apapun yang terjadi, mau diraih, mau dikasih apa, dia tidak goyah. Dia tetap berkata begini, saya percaya dan taat kepada Tuhan. Ini yang dialami oleh orang anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab. Yusuf digoda oleh siapa? Gak usah naruh, kenal siapa orangnya? Tante Potifar. Cantik. Naik apa? Naik mobil apa? Wah, fasilitas banyak. Ketika digoda, apakah Yusuf tertarik? Kenapa dia tidak tertarik? Karena dia orang lebih takut kepada Tuhan daripada iming-iming itu, lebih mencintai Tuhan daripada iming-iming dunia, saudara. Nah, Bapak Ibu tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Itu dimulai dari apa? Gosip itu katanya semakin digosok semakin sip. Semakin digosok semakin sip. Coba bayangkan kalau dengar gosip. Ibu-ibu itu paling suka itu nonton biasanya apa? Sile. Nonton apa lagi? Berita tentang apa? Artis. Lalu kemudian ibu-ibu itu paling betah kumpul-kumpul kalau ada namanya semakin digosok semakin sip, digosip. Itu betah sekali. Tapi ibu-ibu di sini tidak ada. Amin. Bapak-bapak juga begitu sih. Kayak ibu. Bapak-bapak juga begitu ya. Tahu nggak pendeta-pendeta itu sekarang turunnya gede. Nah itu kan, wah itu dia loh. Sekarang minggu kemarin rambutnya putih, sekarang sudah hitam. Ada apa ya? Nah itu kan itu gosip. Oh iya ya, jangan-jangan. Semakin jangan-jangan, semakin kita juga berdosa kepada Tuhan. Membicarakan orang itu tidak baik. Maka orang benar itu ketika dia melihat itu, dia menarik diri. Dia tidak mau dia tidak mau mencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan
Bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Hanya satu cara, patuh kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu raja, tadi malam saya ngomong sama Yesus di sini, salah satu raja yang paling hebat dalam sepanjang sejarah kerajaan Israel adalah Daud. Sebelum dan sesudah Daud tidak ada raja yang pernah membuat bangsa itu jaya. Kenapa Daud berhasil, saudara? Kuncinya patuh pada firman Allah. Setiap hal yang dilakukan oleh Daud, dia berdoa. Setiap apa yang dilakukan oleh Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Setiap perjuangan Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini punya kelemahan sama dengan Bapak Ibu. Yang pertama adalah idealisnya tinggi. Terus kemudian maunya perfect. Saya dulu waktu pertama-tama lulus kuliah itu saya kepingin kalau bisa itu segala sesuatu perfect, sempurna. Tetapi saudara, akibatnya keras kepala itu, maka saudara ada dampak negatifnya. Ini tahun, kalau nggak salah tahun 2003-2004, saudara. Saya bergabung 2002 saya bergabung di gereja kita di tempat ini. Waktu saya bergabung itu saudara, saya melihat, saya bilang, wah, pelayanan tidak seperti ini. Saya punya idealis tinggi. Pelayanan harus seperti ini. Saya punya idealis, saya punya konsep yang berbeda. Nah, Bapak Ibu tahu, tepatnya waktu itu saya mau merintis di perumahan Taman Walet. Mungkin Bapak Ibu tahu Taman Walet ya? Itu tempatnya Ibu Hera saat ini. Dan saya sudah deal sebenarnya dengan, waktu itu saya ke SMP Iman, saya sudah deal dengan salah satu yayasan Korea. Waktu itu saudara, kami sudah survei tempat di Taman Walet. Itu besoknya transaksi untuk beli tempat satu rumah di sana. Bapak Ibu tahu, jam 5 sore saya kecelakaan, kaki saya patah, saudara. Lalu kemudian tangan saya itu juga patah dan sebagainya. Itu anugerah Tuhan, bukan suara Tuhan. Saya jangan-jangan ini suara dari Tuhan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, tangan saya patah. Bapak Ibu tahu, waktu itu ternyata ketika saya mau merintis pelayanan itu, ternyata saya tidak berdoa. Saya pakai kemampuan saya sendiri. Saya ingin sesuai pakai andalkan pikiran saya sendiri. Maka apa yang terjadi? Saya kecelakaan, kaki saya patah, saudara. Waktu itu yang sibuk adalah termasuk Pak Allen, Wisda gitu ya. Mereka sibuk. Bapak Ibu tahu, waktu itu saya memang punya idealis, keras kepala. Pokoknya menurut saya, pokoknya yang lain salah, yang benar saya. Betul ya? Bilang sebelah kiri sebelah kanan, pokoknya yang lain salah, yang benar saya. Bapak Ibu tahu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak itu saya mengalami pertobatan yang sejati. Kadang-kadang rasa sakit itu memimpin kita kepada sebuah pertobatan. Amin. Dan saya percaya kalau saya tidak mengalami itu, mungkin saya sekarang sudah bekerjasama dengan orang Korea. Dia waktu itu ada di Sultan, dia udah saya ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal itu berbeda ketika saya merintis di Sepatan, diutus oleh Cengkareng merintis di Sepatan. Waktu itu saya berdoa bersama dengan mama saya. Saya ingat dulu kamar kami itu di sini kalau nggak salah ya, karena udah berbeda gedungnya. Kami berdoa, saudara. Saya menangis, Tuhan, Engkau pimpin, apakah di Tuban? Waktu itu kan ada pos di Tuban, atau di mana? Bapak Ibu tahu, saya berdoa. Dan waktu itu mama saya itu mimpinya begini, nak, kamu bisa merintis, tetapi nanti kamu naik gunung. Ketika naik gunung, nah, kamu gak sampai puncak. Di situ kamu menghadapi sebuah hambatan, kamu berubah jalan. Tapi ketika jalanmu berubah, terus daerah yang kamu tuju itu adalah orang-orang yang membutuhkanmu. Tetapi gak tahu kenapa, nak, tiba-tiba engkau kembali ke puncak. Tapi setelah engkau kembali ke puncak, kok tiba-tiba kamu ada di regresi? Itu mimpinya, saudara. Dan benar itu terjadi. Dulu waktu merintis Sepatan, kan capek kan, berliku-liku. Lalu tiba-tiba ditutup.
2007 ditutup. Ketika ditutup, bukan di Tanjung Kayu, betul? 1 tahun kemudian balik ke Sepatan. Setelah aman Sepatan, balik lagi ke Regensi. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau cerita di sini bahwa kepatuhan itu menyelamatkan hidup kita, tetapi kekerasan hati menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan tema kita tahun 2002, kita bertarung dengan apa? Dengan keegoisan kita. Bertarung dengan apa? Dengan idealisme kita. Bertarung dengan apa? Dengan kemarahan kita. Bertarung dengan apa? Bertarung dengan apa? Kehidupan kita yang mungkin selama ini sudah jauh dengan Tuhan, tetapi kita menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu lagi. Sabtu pagi saya senang sekali, saya berdoa dengan anak-anak muda. Berikan tepuk tangan untuk Yesus, saudara. Selama 3 tahun saya di sini, saya baru mengalami sukacita yang besar. Jam 5 pagi mereka sudah doa, mereka sudah bangun, lalu kemudian saudara mereka puasa. Kemarin puasa. Nah, Bapak Ibu tahu, dalam doa itu saya terharu. Kenapa saya terharu, saudara? Ternyata mereka masih muda, Bapak Ibu. Tapi di saat mereka muda itu, ternyata mereka ikut mendoakan pertama, Tuhan berkati gereja kami, amin. Tuhan berkati para majelis, ya Tuhan, saya bilang ini anak muda yang luar biasa. Mereka mendoakan Tuhan berkati hamba Tuhan kami, ya Tuhan, ini luar biasa. Mereka mendoakan apa? Tuhan berkatilah dana PPD kami, dan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati bangsa kami. Bapak Ibu tahu, mereka tidak berdoa untuk diri mereka sendiri loh, tapi mereka berdoa untuk hal-hal yang penting. Maka Bapak Ibu, itu membangkitkan semangat saya berkata begini, di gereja ini ada harapan yang pasti, amin. Kalau ada harapan yang pasti, anak muda sudah memulainya, maka saya juga mengajak komisi-komisi, baik itu BCC, doa puasa, amin. Hanya 1 orang yang jawab, perwakilan BP dan majelis doa puasa, amin. Yang jawab ibu-ibu, bapak-bapak. PPG doa puasa, amin. Oh, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita rindu Bapak Ibu, kita patuh pada suara Allah. Bagaimana kita patuh mendengar suara Allah? Kita harus lebih banyak merenung, kita harus lebih banyak berdoa, dan kita harus lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu sudah diberitakan, tetapi Tuhan, Engkau sendiri yang mengajarkannya, meneguhkannya di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mengalami perubahan hidup. Ajar kami Tuhan untuk meredakan diri, merefleksikan setiap kebenaran untuk kami bisa lakukan, bukan hanya ketika kami ada di gereja, ketika kami juga ada di luar gereja. Terima kasih, berkati seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang petugas untuk maju ke depan. Bapak Ibu, yang menjadi dasar perjamuan kudus pada hari ini saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
dan seorang pun tidak akan merenggut mereka dari tangan. Kita adalah domba yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan sebuah pujian, karena salibmu ku hidup. Nanti saya mohon singer membantu pujian ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup? Silakan Bapak Ibu berdoa dalam hati masing-masing. Mungkin selama ini juga engkau menyakiti hati sesamamu, istri dan atau suamimu, pasangan keluargamu, berdoa sehingga kita masuk dalam perjamuan kudus dengan tulus dan sungguh-sungguh dan layak di hadapan Tuhan. Seringkali menyakiti hati sesama kami, menyakiti orang-orang yang ada di dekat kami. Lewat tutur kata kami banyak hal Tuhan yang membuat kami melanggar firman. Lewat pikiran kami, lewat hati kami, banyak hal juga Tuhan yang membuat kami meninggalkan Engkau. Kami tidak lagi mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami seringkali Tuhan gagal menjaga kekudusan hidup kami karena sikap kami, pikiran kami, hati kami yang tidak berkenan di hadapan. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami dengan sebuah kasih yang besar yang tidak memperhitungkan kebaikan kami, yaitu kasih Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih itu Tuhan terus menggugah hati kami, menggetarkan jiwa kami, sehingga Tuhan ketika kami jatuh dalam dosa, kami gelisah dan semakin menyadari diri. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa. Ampunilah tutur kata kami jikalau kami menyakiti hati sesama kami. Ampuni juga sesama kami yang juga pernah menyakiti hati kami. Ampuni pikiran dan juga hati kami. Hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami Bapa, sehingga kami bisa dan berkenan semeja dengan Engkau. Kami siap menyambut perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus dikhususkan bagi mereka yang sudah dibaptis baik di tempat ini maupun di gereja lain. Bagi yang belum, silakan untuk tidak mengambilnya.
Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, maka bersama dengan para muridnya mereka mengadakan perjamuan kasih. Lalu setelah mereka selesai makan dan minum, maka Tuhan Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Berbuatlah setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku." Lalu kemudian setelah mereka selesai makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur dan berkata, "Cawan ini adalah lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku." Bapak Ibu, roti dan anggur dibagikan bersama-sama. Bagi yang sudah mengambilnya, silakan berdoa di dalam hati masing-masing sambil kita diiringi oleh pujian salibnya. Pakai musik saja. Salibnya, salibnya, katakan salib, salibnya, selama mulia, dosaku disaksikan, dosaku disaksikan.
Ibu yang dikasihi Tuhan, roti yang ada di tangan kita mengingatkan kita bagaimana Tuhan ketika disalibkan, Dia dipukul, Dia dihina, Dia dicemooh, tubuhnya menderita karena dosa kita, karena menebus dosa kita, dan karena kasih sayangnya bagi setiap kita. Oleh sebab itu ketika kita makan roti ini, seharusnya kita semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Saya mau nanti Ibu Lisda pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih mengizinkan kami Tuhan untuk boleh duduk semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu begitu besar di kayu salib. Engkau sudah rela mati Tuhan. Engkau telah rela mengorbankan tubuh-Mu yang suci untuk menebus semua dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kalau sampai hari ini hidup kami belum layak di hadapan-Mu, kami memohon ampun ya Bapa kepadamu ya Tuhan. Layakan kuduskan kami Tuhan sebelum kami menerima roti ini. Biarlah Engkau yang menyucikan menguduskan kami hingga kami hidup layak lagi di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mau setia kepadamu Tuhan, hati yang mau melayani Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami ya Bapa. Kami sambut roti ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita makan roti bersama-sama. Bapak Ibu, anggur yang ada di tangan kita mengingatkan kita juga bahwa Kristus bukan hanya tubuhnya yang menderita, tetapi di atas kayu salib itu Dia mencurahkan darahnya yang kudus, darah yang suci untuk menebus kita. Maka setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya, kita juga meyakini bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kristus sendirilah yang menyelamatkan kita, dan hanya melalui darah Kristus kita diselamatkan. Oleh sebab itu ketika kita minum anggur ini, marilah kita semakin memiliki iman yang kuat, tidak pernah goyah di dalam setiap tantangan, kesulitan, dan juga iming-iming dunia. Saya mau nanti siap lebih dalam doa. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah Bapa pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami diberikan kesempatan untuk kembali semeja dengan Engkau. Tuhan, kami sangat sadar bahwa kami tidak layak semeja dengan Engkau kalau dilihat dari tindakan, ucapan bibir kami, perlakuan kami, ketidaksetiaan kami. Tapi karena darah-Mu yang suci, kami boleh dilayakkan semeja dengan Engkau pada saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih pengorbanan bagi kami orang-orang berdosa. Karena darah-Mu kami boleh diselamatkan dari dosa kami. Karena darah-Mu kami lepas dari segala belenggu si jahat, belenggu kegelapan, belenggu kuasa iblis, belenggu yang membuat kami menjauh daripada Engkau. Semua karena darah-Mu Yesus. Engkau selalu setia bagi kami, walaupun kami sering melanggar apa yang Engkau kehendaki. Tapi kami Tuhan sering berpaling daripada Engkau. Kami sering mengikuti suara hati kami sendiri. Kami mengeraskan hati kami, dan kami tidak peduli apa kata Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan pada saat pagi hari ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Ampuni kami Yesus. Layakkan kami meminum darah-Mu yang suci ini, sehingga kami boleh mengalami hidup yang baru,
cara pelayanan yang baru, cara berbicara yang baru, cara bertindak yang baru, sehingga di dalam semua kehidupan kami boleh diperbaharui oleh darah-Mu yang suci ini, Bapa. Sekali lagi kami manusia lemah, Yesus, kami tidak sanggup. Tapi di dalam nama Yesus tak ada yang mustahil untuk mengubah kami semua dari yang tidak setia menjadi setia. Terima kasih Bapa, kami sambut darah-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum anggur bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau tidak memperhitungkan penderitaan yang sudah Engkau anugerahkan dan Engkau alami dalam hidup kami. Itu semua karena kasih yang begitu besar bagi setiap kami. Ajar kami semakin mencintai, mengasihi, bukan hanya ketika kami di gereja, tetapi dimanapun kami berada. Hidup kami berserah total kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salibnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Hari ini persembahan diadakan melalui mesbah persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dapat melakukan transfer di rekening KBJ Regency seperti yang ada di warta gereja. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 10-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Marilah kita memberi sebagai rasa syukur kita akan kasih dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita memberikan mesbah persembahan, kita memberikan pujian sungguh.
Kita percaya bahwa setiap orang yang menabur akan menuai, dan setiap orang yang menanam akan menikmati hasil. Oleh sebab itu, mungkin saudara saat ini memiliki pergumulan, baik di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga di dalam usaha. Kita percaya bahwa setiap doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan korban syukur di hadapan Tuhan, sangat bernilai dan berkenan di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa dalam hati masing-masing. Mari kita majelis BP memberkati persembahan. Kita menyerahkan persembahan ini kemuliaan Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka mengalami hari-hari yang penuh dengan kelimpahan, hari-hari yang penuh sukacita. Sekalipun dunia sekitar mengalami kesulitan, mereka berbahagia karena mereka memiliki Allah dan diberkati oleh Tuhan. Nanti saya mohon panitia pimpin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat, atas setiap penyertaan, atas setiap kasih kamu yang telah kau berikan di dalam setiap kehidupan kami sampai dengan hari ini. Amin. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa Engkau melihat setiap hati yang haus untuk memberi demi kemuliaan Allah. Kalau pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, biarlah kiranya persembahan ini boleh lahir dari hati kami yang terus rindu untuk melayani Engkau, untuk memberi hidup kami kepada Engkau saja. Amin. Dan biarlah kiranya Tuhan, persembahan kami sebagai bukti syukur kepada Engkau, bahwa segala yang kami miliki adalah kembali kepada Engkau saja, Tuhan. Bahwa berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, Tuhan. Biarlah kiranya setiap tangan yang mengelolanya punya hati yang takut akan Engkau, mengelola untuk berdarah ini menjadi kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Menjadi keharuman nama-Mu sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Saya percaya Engkau memberikan kecukupan lebih-lebih lagi di dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan. Biarlah kiranya setiap hati kami yang telah memberi boleh mengucap syukur, boleh bersorak-sorai memuliakan nama-Mu saja, Bapak. Lebih lagi Bapak yang memberikan setiap kehidupan kami ke dalam kasih. Berkati sekali lagi Bapak persembahan ini, biarlah kiranya persembahan ini menjadi keharuman nama-Mu, memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang telah memberi berkata amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi puji Allah Bapa Putra. Baik di dalam kebaktian umum maupun di dalam kebaktian KOG. Tuhan sudah memimpin, memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan juga terus memakai mereka lebih heran untuk kemuliaan. Begitu juga Tuhan para guru-guru Rasul KOG yang juga melayani Engkau juga memberkati mereka pada hari ini. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk situasi virus corona di Indonesia. Kami bersyukur hingga saat ini Tuhan sudah menolong, memelihara masyarakat Indonesia dan khususnya para pemimpin kami untuk melaksanakan setiap kebijakan yang baik. Kami berdoa Engkau memberkati,
Engkau memulihkan bangsa kami, memulihkan ekonomi bangsa kami, dan juga memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur juga Tuhan saat ini untuk jemaat-Mu di KBJ Regensi hingga saat ini. Kami berdoa tangan kasih Tuhan yang terus memelihara setiap kami, melindungi kami, menaungi kami, menjauhkan kami dari setiap hal-hal yang mungkin Tuhan menghalangi kami lebih dekat dengan Engkau. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Apapun penyakit mereka Tuhan, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, bahkan Engkau memulihkan kesehatan mereka, sehingga minggu depan dan hari-hari selanjutnya kami bisa bersama-sama kembali. Terima kasih Bapa, selama 1 minggu ke depan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Engkau memberkati Tuhan seluruh jemaat di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Engkau memberkati dalam studi mereka, dan terlebih di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa juga Tuhan khususnya untuk rencana pembangunan gereja di tempat ini. Tuhan, kami tetap percaya sekalipun kami belum melihat, Tuhan sang melakukan hal-hal yang besar di luar nalar manusia, di luar akal kami. Kami percaya Engkau Tuhan menyediakannya sesuai dengan waktu Tuhan, dan Engkau memberikan yang terindah, sehingga saatnya kami bersukacita dan kami melihat anugerah Tuhan terjadi bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkati majelis BP, berkati PPG, berkati komisi-komisi, dan berkati seluruh jemaat-Mu. Kami bahu-bahu untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih jikalau sementara kami berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan juga jemaat yang bersama-sama dengan kami lewat online. Tuhan juga memberkati kami, memberkati juga mereka di rumah masing-masing. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, setia dan taat, dengarlah firman Tuhan, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan kongsi pacai Shin Filer, supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua di tahun 2022. Biar kiranya kita diberikan kesehatan, keluarga-keluarga diberikan keharmonisan. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta pada hari ini, Minggu 6 Februari 2022. Pembinaan calon majelis periode 2022 sampai dengan 2025. Mulai minggu ketiga Februari, kepada calon majelis BP dan majelis pendamping akan mengikuti fellowship perdana selesai ibadah sebelum rapat majelis. Nama-nama calon majelis sudah diumumkan beberapa minggu yang lalu.
Jadi untuk yang telah disebutkan diharapkan minggu ketiga bisa setelah selesai ibadah ya bisa bersama-sama di tempat ini. Kotak PPG diharapkan jemaat mendukung gerakan 5.000 dengan memasukkan uang sebesar minimal Rp5.000 bisa lebih ke dalam kotak PPG saat kita pulang dari gereja kita. Mari bergandengan tangan untuk memberi bagi kegiatan pembangunan dan renovasi gereja kita. Kotak PPG yang berwarna hijau ya terdapat di pintu yang nanti Bapak Ibu bisa keluar, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, bersyukur gereja kita kemarin ada hujan berkat. Ya, terjadi lagi tetesan air. Luar biasa. Hujan berkat selalu ada di gereja kita. Amin Bapak Ibu. Ya, untuk itu kita mau sama-sama rindu ya memperbaiki gereja kita lewat kotak PPG ya. Setiap hari Minggu Bapak Ibu bisa memberi ya Rp5.000 masukkan ke kotak PPG ya. Total pemasukan dana PPG sampai dengan bulan Januari 2022 kemarin sebesar 11.622.000. Boleh beri kemuliaan Tuhan. Luar biasa ya. Setiap Jumat di tempat ini rindu untuk menjadi bagian di dalam pembangunan gereja kita. Amin Bapak Ibu. Konseling pranika, Saudara Stefanus dan Saudari Jessica telah mendaftarkan diri untuk mengikuti konseling pranika di GKBJ Regensi. Konseling pranika akan dilaksanakan mulai bulan Februari 2022. Bagi jemaat yang keberatan atau memberi masukan, silakan WhatsApp kepada hamba Tuhan. Mulai bangkit berdiri Saudara Stefanus dan Saudari Jessica. Ya, ini Saudara Stefanus dan Saudari Jessica ya yang sudah mendaftarkan diri untuk melakukan konseling pranika. Untuk adik-adik ya yang juga rindu untuk diberkati di Ayomi ya lewat konseling pranika yang sudah siap-siap mau menikah, silakan mendaftarkan diri. Yang sudah menikah jangan konseling pranika lagi, tetapi konseling problematika menikahnya ya. Kayaknya jauh lebih banyak pembeda. Oke, visitasi mesbah keluarga mulai bulan Maret 2022, hamba Tuhan akan melakukan visitasi dalam rangka mesbah keluarga bersama. Teknis akan diinformasikan kepada keluarga yang dikunjungi. Visitasi ini akan disesuaikan dengan situasi COVID-19 ya. Jadi yang dimaksud visitasi mesbah keluarga adalah ya di dalam arah kesehatan rohani di sini salah satunya adalah mesbah keluarga ya. Jadi nanti keluarga hamba Tuhan ya akan berkunjung ya ke rumah tangga untuk melakukan mesbah keluarga bersama ya. Nanti teknisnya akan disampaikan lebih lanjut ya karena mengingat situasi COVID saat ini. Perjamuan kudus keliling diberitahukan kepada opa dan oma yang tidak bisa hadir ibadah tatap langsung di gereja. Perjamuan kudus keliling akan diadakan pada hari Rabu dan Kamis setelah minggu perjamuan kudus. Jadi minggu ini kita ada perjamuan kudus ya, artinya hari Rabu dan Kamis ya itu akan dilakukan perjamuan kudus keliling oleh hamba Tuhan. Jadi apabila ada oma, opa yang tidak bisa hadir ya yang saat ini mungkin ikut di dalam ibadah live streaming di rumah ya nanti akan dikunjungi oleh hamba Tuhan ya. Ini khusus opa oma ya Pak Beda ya. Jadi kalau bukan opa oma mendaftarkan manusia dulu ya. Oke, terima kasih ya. Selamat datang dan selamat berbakti di kebaktian umum di GKBJ Regensi. Apakah ada jemaat yang saat ini hadir, yang baru pertama kali hadir? Ada? Boleh angkat tangannya yang baru pertama kali hadir? Oke, ya terima kasih Ibu ya. Yang lain ada? Oh, ada yang di belakang. Oke, ya apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu untuk minggu depan boleh beribadah bersama-sama kembali di GKBJ Regensi. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Warta lainnya seperti jadwal pelayanan dan tugas yang melayani dapat dilihat di warta jemaat yang akan dibagikan di grup WhatsApp info GKBJ Regensi. Demikianlah warta jemaat pada minggu hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.